Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita melakukan pencatatan sebuah transaksi keuangan ke dalam jurnal khusus ya. Hari ini kita akan melakukan praktek jurnal khusus dari CV Langgeng Jaya ya. Nah, di sini saya bacakan bahwa CV Langgeng Jaya itu beralamat di Jalan Dr. Cipto 125 Semarang dan merupakan jenis usaha perdagangan alat tulis. Nah, di sini ada data akun yang digunakan selama melakukan proses akuntansi. Nah, terus di sini ada neraca saldo awal ya. Neraca saldo awal dari CV Langgeng Jaya ya. Kemudian di sini juga ada daftar saldo piutang. Kemudian di bawahnya ada daftar saldo utangnya juga ya. Nah, langsung saja kita melakukan pencatatan dokumennya. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan kolom dari jurnal khusus maupun jurnal umum ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin anak-anak masih asing ya dengan kolom seperti ini karena kita memang baru pertama kali ini melakukan praktek jurnal khusus ya. Sebelumnya kita di kelas 1 hanya melakukan praktek pencatatan atas perusahaan jasa. Jadi ini memang masih baru buat kalian. Ya, di sini ada ini anak-anak ya. Ada akun pembelian ya. Nah, akun pembelian ini hanya ada di perusahaan dagang dan tidak ada di perusahaan jasa ya. Nah, nanti akun pembelian ini kita gunakan kalau kita misalkan membeli barang dagang ya. Hanya untuk pembelian barang dagang. Kalau misalnya ada nanti untuk pembelian perlengkapan, peralatan, berarti ini beda lagi. Kita akan sediakan kolomnya sendiri. Nah, seperti ini di sini ada kolom perlengkapan, nanti kita gunakan untuk mencatat pembelian atau pembelian yang mengakibatkan penambahan perlengkapan. Terus nanti kalau misalkan kalian memperoleh sebuah dokumen, ada pembelian peralatan, di sini kan nggak ada peralatan. Misalnya pembelian peralatannya secara kredit ya, berarti kan nanti masuk ke jurnal pembelian. Nah, di sini kan nggak ada kolom peralatan, berarti kalau nggak ada kolomnya, berarti nanti masuk ke serba-serbi, kayak gitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan pembelian ya. Jadi pembelian ini saldo normalnya itu di debit ya. Terus ada jurnal penjualan kayak gini ya. Berarti kan kalau jurnal penjualan kita gunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Nah, di sini ada kolom penjualan di kredit ya anak-anak. Jadi akun penjualan ini memiliki saldo normal atau ketika akun tersebut bertambah itu letaknya di sisi kredit. Nah, anak-anak di sini ada jurnal penerimaan kas ya. Nah, di sini mungkin yang masih asing ada potongan penjualan dan ada kolom penjualan ini ya. Jadi kalau potongan penjualan nanti kita isikan berapa besarnya potongan penjualan yang kita berikan kepada si pembeli ya. Jadi kalau misalnya ada potongan ya kita catat di sini ya. Kemudian ada penjualan ya. Jadi nanti kalau uang yang kita terima itu dari hasil penjualan maka kita masukkan di sini ya. Kayak gitu. Jadi potongan penjualan ini saldo normalnya di debit, kemudian penjualan saldo normalnya di kredit. Nah, kemudian kalau misalnya kalian menerima uang tunai dari debitur atas pelunasan faktur gitu misalnya, berarti nanti masuk ke sini ya. Sini sama piutang sama kas kayak gitu. Kemudian di sini ada jurnal pengeluaran kas. Ya, berarti ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas secara tunai ya. Nah, anak-anak, di sini kita nyatetnya kalau misalnya kita mengeluarkan uang untuk membayar utang, berarti kan utangnya berkurang. Nah, berarti utang masukkan berapa nominal utangnya, berarti kasnya juga berkurang. Kemudian, anak-anak kalau kalian mengeluarkan kas untuk pembelian barang dagang. Nah, kalau kayak gitu berarti nanti di kolom pembelian ini kalian tulis berapa jumlah uang yang kalian keluarkan untuk membeli barang dagang tersebut ya.
Kemudian kalau misalnya kalian dapat potongan, ya, berarti di sini kalian tulis berapa besarnya potongan atas pembelian barang dagang tersebut. Nah, kemudian serba-serbi. Nah, serba-serbi ini kita gunakan untuk mencatat pembelian, ya, pembelian selain barang dagang ya, misalnya pembelian perlengkapan, peralatan, terus pembayaran gaji karyawan, terus bayar listrik, berarti kalian tulis di sini ya. Nah, kemudian untuk keterangan ya anak-anak, keterangan baik itu di jurnal penerimaan kas, kemudian terus sama jurnal pembelian ya. Kalau itu terkait dengan barang dagang, misalnya pembelian barang dagang, berarti keterangannya itu kalian tulis tokonya ya. Misalnya saya membeli perlengkapan gitu, membeli perlengkapan gitu aja. Nah, berarti itu kan selain barang dagang ya. Berarti di sini saya tuliskan perlengkapan. Nanti untuk lebih lanjutnya itu akan kita pelajari ya. Nanti kita akan praktek langsung dari dokumennya. Nah, kemudian ada jurnal umum anak-anak ya. Nah, di sini jurnal umum kita catat dokumen yang tidak bisa kita catatkan ke dalam jurnal khusus ya. Contohnya itu ada contohnya itu ada retur pembelian sama retur penjualan ya. Nah, langsung saja kita melakukan pencatatan dari dokumen yang pertama. Nah, di sini ada bukti penerimaan kas tanggal 2 Desember 2010. Nah, kita di sini menerima uang dari toko Sangkuriang ya. Yaitu uangnya sejumlah 10.780.000. Nah, keterangannya di sini adalah pelunasan faktur nomor M1127 tanggal 24 November 2010. Nah, harga fakturnya itu 11 juta dan potongannya adalah 220.000. Nah, jadi dari sini kita dapat membaca inti dari dokumen ini bahwa si Vilang Jaya atau perusahaan yang dokumennya akan kita catat ke dalam jurnal khusus itu menerima uang anak-anak ya dari toko Sangkuriang. Nah, itu atas pelunasan faktur yang terjadi pada tanggal 24 November. Nah, harga fakturnya itu sebenarnya adalah 11 juta. Atau dengan kata lain, toko Sangkuriang itu sebenarnya punya utang sebesar 11 juta. Tapi karena dia itu membayar dalam masa potongan, makanya dia mendapat potongan anak-anak, yaitu 220.000. Maka jumlah kas yang diperoleh si Vilang Jaya adalah 10.780.000 yang kita peroleh dari 11 juta dikurangi 220.000. Langsung saja kita catat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ya, tanggalnya yaitu tanggal 2. Di sini karena ini berhubungan dengan barang dagang, maka kita tulis di sini nama perusahaannya. Nah, di sini kasnya yang kita terima nanti aja ya. Tadi ada potongan penjualan yaitu 220.000 ya. Terus, tadi kan membayar sebuah utang, piutang ya. Si toko Sangkuriang tadi kan bayar utangnya, berarti kita menyebutnya adalah piutang. Nah, sebesar berapa tadi? 11 juta. Nah, kemudian jadi jumlah kas yang kita peroleh adalah ini. Piutang kita kurangi dengan potongan penjualan. Nah, ini ya, kasnya yang kita peroleh jadi 10.780.000 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke dokumen yang kedua. Nah, di sini ada bukti penerimaan kas lagi yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2010. Nah, di sini isi dari dokumennya diterima dari bagian penjualan yaitu 8.400.000 yang merupakan penjualan tunai minggu pertama bulan Desember 2010. Berarti ini juga masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ya.
tadi tanggal 5. Nah, tadi kan nggak ada nama tokonya ya, dijual kepada siapa. Jadi kalau misalnya nggak ada tokonya, berarti nggak ada keterangan tokonya, kita menjual ke siapa, maka kita isi dengan keterangan penjualan ya. Nah, di sini anak-anak, kalau kita menerima uang dari hasil penjualan, kalau dulu kan kita di perusahaan jasa kita menerima pendapatan, berarti keterangan jurnalnya adalah kas di debit sama pendapatan di kredit. Nah, tapi kalau di jurnal penerimaan kas atau di perusahaan dagang, maka nanti kasnya bertambah di debit sama penjualan bertambah di kredit, kayak gitu ya. Nah, tadi menerima pendapatan sebesar ini ya, 8.400.000 dari hasil penjualan, maka langsung saja kita catat kas di debit, penjualan juga bertambah di kredit. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke dokumen yang ketiga, anak-anak. Di sini ada jurnal pengeluaran kas ya. Nah, di sini kita mengeluarkan uang pada tanggal 7 Desember 2010, kita membeli perlengkapan sejumlah 400.000. Nah, di sini langsung kita tulis tanggal 7. Nah, karena ini nggak ada hubungannya dengan barang dagang ya anak-anak, maka keterangannya di sini kita tulis perlengkapan ya. Nah, ini sama halnya dengan di perusahaan jasa. Kalau kita membeli perlengkapan secara tunai, maka perlengkapannya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Nah, anak-anak, di sini kita tidak menyediakan kolom perlengkapan ya. Maka kalau nggak ada, langsung kita masukkan nominalnya di serba-serbi ya. Tadi membeli perlengkapan sejumlah 400.000 ya, terus kasnya juga berkurang, makanya ini dikredit ya, yaitu 400.000. Sekarang kita ke dokumen keempat ya. Di sini masih ada bukti pengeluaran kas pada tanggal 18 Desember 2010. Di sini dibayar kepada PT Standard, yaitu uang sejumlah 13 juta, yaitu pembayaran faktur tanggal 18 November 2010. Berarti kita membayar utang ya kepada PT Standard. Nah, langsung kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas ya. Nah, tadi tanggal 18. Nah, karena ini berhubungan dengan barang dagang ya, pembelian barang dagang sebelumnya. Nah, maka di sini kita isi dengan nama perusahaan ya. Nama perusahaan tempat kita bayar utang. Di situ PT Standard ya. Nah, karena kita di dokumennya tadi, di sini kan bayar faktur, berarti kita sama dengan bayar utang ya. Nah, kalau kita bayar utang kan berarti utangnya berkurang di debit, kemudian kas kita berkurang di kredit. Sejumlah 13 juta. Nah, berarti di sini utangnya berkurang. Nah, kasnya juga berkurang. Nah, kayak gini ya. Terus kita ke dokumen selanjutnya. Di sini dokumen yang dibuat oleh PT Kiki Semarang, dijual kepada CV Langgeng Jaya, ini perusahaan kita. Nah, tanggal 14 Desember 2010. Kalau keterangannya seperti ini berarti kita sebagai pembeli ya. Nah, kita di sini membeli buku tulis tanpa kertas folio. Nah, langsung saja kita ke totalnya yaitu 9 juta ya. Nah, karena di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/30, berarti pembelian barang dagang ini kita beli secara kredit ya. Ingat-ingat, kalau ada syarat pembayarannya seperti ini, berarti kita belinya secara kredit.
Kemudian di sini ada keterangan nomor faktur. Nah, kalau kalian masih ingat, faktur itu adalah sebuah dokumen yang kita gunakan untuk mencatat apa? Penjualan atau transaksi yang masih kredit ya. Nah, langsung saja di sini karena ini pembelian dan secara kredit berarti masuk ke jurnal pembelian ya. Nah, jadi kalau kalian melakukan pembelian secara kredit, pembelian barang dagang berarti nanti masuk ke jurnal di kolom pembelian. Jadi pembeliannya bertambah letak jadi debit. Karena kita belinya kredit berarti utangnya juga bertambah di debit. Nah, di sini langsung ya. Ini kita beli dari PT Kiki. Tanggal 14. Langsung kita isi tanggal 14. Karena ini berhubungan dengan barang dagang ya anak-anak, maka kita isi nama perusahaannya di keterangannya. PT Kiki. Terus di sini pembeliannya 14 juta. Terus utangnya juga bertambah di kredit 14 juta. Begini ya. Jadi ingat kalau kita melakukan pembelian secara kredit yang berhubungan dengan barang dagang berarti masuk ke kolom pembelian. Nah, kita lanjutkan ke dokumen yang ke-6. Nah, di sini apa ini? Oh, di sini kita yang membuat dokumen ini ya, Sivil Jaya. Nah, dijual kepada toko merbabu berarti ini kita melakukan suatu penjualan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada faktur. Nomor faktur berarti penjualannya secara kredit. Terus ada syarat pembayarannya 2/10 N/30 sama kayak tadi ya. Nah, artinya kalau misalnya si pembelinya membayar utangnya itu 10 hari, maksimal 10 hari lah dari tanggal transaksi, maka nanti dia akan mendapatkan potongan 2%. Dan jangka waktu pelunasannya itu adalah 30 hari. Mungkin ini kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah membahas ini. Nah, di sini kita melakukan penjualan secara kredit dengan total 12.400.000 ya. Nah, langsung saja ini berarti masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 14, karena ini berhubungan dengan barang dagang ya anak-anak, maka langsung kita isi nama perusahaannya, Toko Merbabu. Gini aja. Kalau kalian mau menambahkan Merbabu Semarang, boleh. Nah, tadi penjualannya secara kredit berjumlah 12.400.000. Nah, seperti ini ya. Di sini ada nota kredit, di sini ada keterangan nota kredit. Nah, berarti penjual menerima kembali barang yang telah dia jual. Mungkin karena rusak atau salah kirim. Nah, karena ini nota kredit, maka jurnalnya ya, kita bisa melogikakan sebenarnya ya. Jadi kalau kita ada penerimaan kembali dari hasil penjualan berarti nanti masuk ke retur penjualan ya Nana. Berarti retur penjualannya bertambah di sebelah debit ya. Tapi kalau misalnya kita membeli barang, kita sebagai pembeli kemudian kita kembalikan berarti nanti masuk ke retur pembelian. Kita nyatetnya pakai retur pembelian, dan retur pembelian ini saldo normalnya itu di kredit ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dokumen ini. Karena kita sebagai penjual ya, penjual yang menerima kembali barang yang telah kita jual yaitu sejumlah 1.300.000, maka nanti pencatatannya masuk ke jurnal umum. Nah, tadi ya,
Jadi kalau kita menerima kembali berarti kan piutang kita juga akan berkurang ya. Tadi kan ada retur penjualan ya. Jadi untuk pencatatannya di sebelah debit itu adalah retur penjualan. Retur penjualan. Kemudian di kreditnya itu adalah piutang. Piutang usaha ya. Kenapa kok piutangnya di sebelah kredit? Nah, kalau piutangnya di sebelah kredit artinya itu berkurang ya. Karena ada pengembalian barang dari pembeli, maka piutangnya juga akan berkurang kayak gitu. Kemudian jumlahnya itu 1.300.000. Nah, kayak gini ya, anak-anak. Nah, jangan lupa nanti setiap kolom itu dijumlah seperti ini. Kalau misalnya sudah selesai semua dicatat ke dalam jurnal khusus maupun jurnal umum, jangan lupa di total seperti ini. Terus ini juga sama ya, di sini ada total. Nanti setiap kolom itu kalian total seperti ini ya. Terus jurnal penerimaan kas juga sama. Kalau misalnya semua sudah kalian catat ke dalam jurnal khusus, itu kalian total. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari saya. Jika kalian memiliki sebuah pertanyaan, silakan bertanya kepada guru pada mata pelajaran praktikum jasa dagang ya. Baik itu ke Bu Evi maupun ke Bu Yuni ya. Nah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.